Hai, kenalin nama aku Sita. Kali ini aku mau bercerita tentang kerumitan yang pernah ku alami. Kerumitanku seperti gabungan segala senyawa yang membuatku mudah menangis, mudah marah, mudah risih, dan punya sedikit teman di usiaku yang ke-23 tahun ini. Atau lebih sederhananya, aku tuh orangnya baperan banget. Apa kalian pernah bertemu dengan manusia seperti aku? Aku yakin setiap kalian pasti pernah dan kesel banget kan sama orang yang baperan. Seakan-akan kalau bergaul dengan orang yang baperan itu gak asik banget. Emang bener sih, bukan orang sekitar aku aja yang merasa betapa gak serunya berteman denganku. Seperti yang gak bisa dibecandain, ribet, cengeng, dan mudah tersulut emosi. Nyebelin kan? Aku juga kesel sama diriku. Masalahnya bukan mereka aja yang harus aku jaga perasaannya, tapi perasaanku juga. Kenapa begitu? Sebab ketika aku akan memulai obrolan dengan orang lain, aku tuh harus berpikir keras dulu supaya dapat respon yang baik dari lawan bicaraku. Intinya, respon mereka harus sesuai dengan ekspektasiku. Kalau enggak, aku bakal overthinking. Misalnya nih, aku nanya sama teman, terus jawabannya nggak sesuai dengan yang aku inginkan. Aku pengennya dia jawab dengan riang gembira, tapi mungkin karena saat itu moodnya sedang tidak baik, dia jawab dengan dingin. Dan aku yang baperan ini menganggap itu sebagai bentuk ketidaksukaannya, dan akhirnya aku pun menjauh darinya. Kejadian tersebut bisa bikin aku kepikiran terus hingga membuatku nggak bisa tidur semalaman hanya karena mikirin, tadi aku salah ngomong nggak ya? Lebay banget kan? Tapi itulah kenyataan betapa rumitnya sifatku ini. Sejujurnya aku kesel dengan sifat baperanku ini. Bayangkan, hanya karena sikap seseorang yang gak sesuai ekspektasiku, aku bisa overthinking dan gak tidur semalaman. Awalnya aku merasa seperti manusia paling buruk di muka bumi ini karena memiliki sifat baperan. Setelah aku pikir-pikir, baperanku ini tuh gak cuma nangkring di situ aja. Dia merambat dari baperan ke insecure, perasaan cemas yang berlebihan, people pleasure, overthinking, bahkan membuatku depresi. Oke, aku bakal jelasin alurnya mengapa aku berani bilang kalau sifat baperan aku ini pada akhirnya berujung ke terganggunya mental healthku. Pertama, aku kan baperan banget tuh, mudah banget tersinggung. So, aku terlalu dengerin perkataan orang yang membuatku terus-menerus kepikiran. Misalnya nih, dulu tuh aku pernah dikatain jerawatan sama orang yang gak aku kenal sama sekali. Karena perkataannya itu, aku jadi insecure hingga gak berani ngelihat orang dan selalu nunduk kalau jalan. Kenapa bisa? Karena aku kepikiran terus perkataannya sehingga menganggap diriku tuh jelek banget. Aku terus kepikiran, gak bisa tidur, bawaannya lemes saja seakan energi positifku tuh hilang entah kemana. Lalu, karena aku gampang tersinggung dan overthinking, aku jadi takut banget orang gak nyaman samaku. Aku tuh jadi orang yang iyain aja perkataan orang, ngikut aja yang penting dia senang. Dan yang paling penting, membuatku jadi gak kepikiran. People pleasure kan? Hingga akhirnya ketika aku lagi asik main YouTube, aku nemuin video yang kayaknya relate sih ke aku. Kenapa aku bilang relate? Sebab dari judulnya tuh Highly Sensitive Person. Karena aku sensitif banget orangnya, akhirnya aku buka tuh videonya dan aku tonton. Dari situ aku mulai bisa mendefinisikan sifatku yang rumit dan unik ini. Nah, kali ini aku pengen jelasin highly sensitive person itu apa. Kali aja teman-teman bisa relate juga dan sedang mengalami kesulitan yang sama. So, highly sensitive person itu adalah orang-orang dengan kesensitivitasan yang tinggi. Oke, aku akan kasih tahu ciri-cirinya deh. Ciri-ciri yang pertama itu adalah punya empati yang lebih tinggi dan intuisi yang kuat, sering menghindari konflik, mudah kewalahan, panik, bahkan depresi, butuh waktu yang lama dalam mengambil keputusan. Nah, ciri-ciri yang aku jelasin barusan hanya sebagian kecilnya aja ya guys. Tapi, kalau kalian merasa punya sifat yang sama dengan aku atau sama dengan apa yang barusan aku jelasin, kalian bisa kok cari tahu lebih banyak tentang highly sensitive person di Google atau di YouTube. Oh ya, orang yang merupakan highly sensitive person atau baperan ini emang banyak banget dampak negatifnya. Tapi dampak positifnya juga ada kok. Dan aku harap kita bisa sama-sama fokus ke sisi positifnya ya. Salah satunya, kita ini merupakan seorang pendengar yang baik loh. Seru kan? Karena dia bisa berempati dengan si pencurhat. Dan satu lagi, karena aku udah tahu tentang sifatku ini, aku jadi tahu gimana cara mengontrolnya supaya nggak menyulitkanku. Beberapa caranya, kalau lagi kesel, pertama kali aku akan coba untuk tarik nafas yang dalam dan diam sejenak.
Kemudian aku coba untuk dengerin musik yang bikin relax, baca-baca buku psikologi dan self-improvement. Oh iya, jangan lupa berdoa dan beribadah karena itu tuh nenengin banget buatku. Dan aku selalu ingat kutipan dari buku yang pernah aku baca. Nah, jadi di buku tuh bilang begini, kalau kita tuh nggak bisa mengendalikan lingkungan sekitar kita, yang bisa kita kendalikan hanyalah diri sendiri. Jadi, kalau aku mulai overthinking dengan suatu keadaan, aku akan selalu ingat kata-kata itu. Pokoknya, jangan pernah bosan untuk mencoba yang terbaik dan pastinya love yourself. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya ceritaku dengan sifat baperanku ini. Semoga kalian terhibur dan bisa relate. Aku harap kita bisa memaklumi satu sama lain. Dah.